Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau membahas tentang social enterprise and other social commerce topics. Anggota kelompoknya ada saya, Yahya Abnuzda, ada Bintang Iftida, ada Muhammad Bintang, ada Shizuka Maulana, dan Elsa Nurjana. Eh, yang pertama mau membahas definition social business and social enterprise. Oke, apa itu social business? Social business adalah organisasi komersial berorientasi profit atau nirlaba yang bertujuan utama untuk mencapai tujuan sosial seperti meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan semata-mata mencari keuntungan. Dan social enterprise adalah bisnis yang memiliki tujuan utama sosial di mana keuntungan surplus yang dihasilkan tidak dibagikan ke pemilik atau pemegang saham, tapi diinvestasikan kembali untuk tujuan sosial tersebut, baik di dalam bisnis maupun untuk masyarakat. Dan ada business network. Apa itu business network? Pengertian business network adalah kelompok orang yang memiliki hubungan profesional dalam konteks bisnis. Penjual, pembeli, pemasok, profesional, rekan kerja. Untuk ciri-cirinya dan bentuknya itu dapat berupa jejaring sosial bisnis berbasis relasi sosial. Bisa berlangsung offline, online. Offline itu tetap muka di tempat umum, bandara, lapangan golf, dan lain-lain. Online melalui internet seperti LinkedIn. Apa manfaatnya? Apa itu manfaatnya untuk membangun koneksi dan kepercayaan, memperluas relasi bisnis, dan menciptakan peluang kolaborasi. Contoh, komunitas bisnis abad ke-21 di Sinex. Dan untuk jenis bisnis social network, itu ada tiga jenisnya, itu public network. Yang pertama itu public networks, itu terbuka untuk umum, contoh LinkedIn. Dan yang kedua itu enterprise private networks, itu internal perusahaan khusus, karyawan, mitra, mitra, contohnya Simex dan USA. Yang ketiga itu dimiliki perusahaan tapi terbuka publik, contoh Starbucks dan lain-lain. Untuk manfaat enterprise social networking itu meningkatkan kolaborasi dan distribusi pengetahuan, memperluas memperluas peluang bisnis, pemasaran dan inovasi, mempermudah rekrutmen, retensi dan keputusan karyawan. Selanjutnya untuk membangun hubungan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir itu mengurangi biaya operasional, komunikasi, dan pemasaran. Untuk keterbatasan ada risiko keamanan data, polusi informasi, terlalu banyak data tidak relevan. Yang selanjutnya dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya Enterprise Social Network. Jadi, platform digital internal yang dibuat oleh perusahaan itu gunanya untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan interaksi di antara para stakeholder atau pemangku kepentingan. Platform ini bisa bersifat private, yang mana dibuat khusus untuk karyawan, mantan karyawan, dan mitra bisnis. Bisa juga bersifat public, yang banyak digunakan oleh pelanggan perusahaan. Lalu, ada taksonomi of social enterprise application. Yang pertama, networking and community building, yaitu koneksi antar karyawan, eksekutif, mitra bisnis, dan juga pelanggan. Yang kedua ada crowdsourcing, yaitu mengumpulkan ide, wawasan, dan feedback dari keramaian atau kerumunan. Yang ketiga, social collaboration, yaitu memanfaatkan alat seperti wiki, blog, untuk memfasilitasi kerja tim dan pemecahan masalah secara real time. Yang keempat ada social publishing, dan yang kelima ada social views and feedback. Ya, selanjutnya ini ada contoh dari miliknya IBM gitu ya.
Jadi yang pertama itu ada kolaborasi penemuan, yang mana memungkinkan karyawan buat bekerja sama dalam proyek dan menemukan ahli atau informasi yang dibutuhkan di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, membangun koneksi, membantu karyawan untuk berjejaring atau networking dengan rekan-rekan yang lain, yang mana memungkinkan bisa divisi yang berbeda atau negara yang berbeda. Lalu yang ketiga ada profil profesional, jadi setiap karyawan memiliki profil yang menunjukkan keahlian, pengalaman, dan peran mereka, jadi seperti CV internal gitu. Lalu yang keempat ada alat manajemen, yaitu fitur untuk mengelola tugas dan proyek secara terorganisir. How enterprise social networking helps employees and organization. Yang pertama, manfaat bagi karyawan itu ada akses cepat ke pengetahuan, perluasan koneksi sosial, self-branding, dan juga rujukan tolak ukur. Lalu manfaat bagi organisasi itu pada akhirnya akan berkembang pada secara keseluruhan gitu, seperti meningkatkan kolaborasi, kerja tim, dan juga kepuasan kerja. Support service for enterprise social network yang pertama ada social cast, yaitu platform untuk membangun jaringan sosial, memfasilitasi kolaborasi, dan komunikasi bagi perusahaan. Lalu ada social text, yaitu vendor perangkat lunak seperti yang menyediakan berbagai alat sosial media gitu dan platform untuk menjaga karyawannya tetap terhubung dengan strategi perusahaan. Lalu Yammer yang itu adalah platform kolaborasi dari Microsoft yang fungsinya sebagai jaringan sosial pribadi bagi karyawannya. Lalu, how companies interface with social networking, bisa menggunakan jaringan sosial publik, melakukan bisnis di jaringan profesional, menjadi vendor, menggunakan alat Web 2.0, berpartisipasi dalam pasar sosial, dan juga membuat jaringan pribadi internal. Social network based job markets atau pasar kerja berbasis jaringan sosial adalah bidang kegiatan perusahaan utama dalam jaringan sosial baik swasta maupun publik yang berkaitan dengan pencarian pekerjaan dan perekrutan. Nah, yang pertama itu adalah social recruiting. Nah, kenapa sih harus menggunakan social recruiting gitu? Nah, jadi mencari karyawan yang tepat di bidang tertentu itu kan tidak mudah gitu dan sering juga memakan biaya yang tinggi, terutama jika kita itu menggunakan jasa recruiter atau perusahaan perekrutan pihak ketiga gitu. Nah, lalu untuk kandidat aktif biasanya mencari pekerjaan dan mengunggah CV mereka itu secara online. Nah, sedangkan untuk kandidat yang pasif, nah mereka itu tidak mencari kerja namun bisa tertarik jika ada tawaran yang lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu, jadi penting gitu untuk keduanya gitu, baik kandidat aktif dan kandidat pasif itu untuk selalu menjaga profil profesional mereka di platform seperti LinkedIn dan Facebook gitu. Jadi agar tetap menarik bagi para perekrut. Lalu untuk mekanisme social recruiting sendiri, jadi keberadaan pasar kerja elektronik atau pasar kerja ini secara digital gitu ya, jadi itu mempercepat proses perekrutan gitu, tapi itu juga memudahkan karyawan itu untuk pindah kerja gitu, sehingga menimbulkan biaya turnover yang tinggi. Nah, di sisi lain, banyaknya CV yang beredar di media sosial juga membuat perekrut ini perlu untuk menyaring informasi dengan lebih hati-hati gitu, sehingga perekrut ini bisa mendapatkan kandidat yang tepat. Nah, untuk mempercepat proses, para perekrut ini tuh bisa menggunakan wawancara video jarak jauh gitu, misalnya menggunakan Zoom dan menggabungkan berbagai platform atau tools media sosial gitu. Nah, selanjutnya recruiting and job searching using social network gitu, atau perekrutan dan pencarian pekerjaan menggunakan jejaring sosial gitu. Nah, jadi karena menggunakan media sosial ya, jadi dampak media sosial terhadap proses rekrutmen ini, karena media sosial ini dianggap telah mengubah gitu ya proses perekrutan secara signifikan gitu, dari cara mencari kandidat hingga cara kandidat itu bisa
semacam kayak unjuk diri gitu ya, menonjolkan diri sendiri. Nah, jadi pencari kerja itu dianjurkan menulis profil mereka dengan baik gitu, menggunakan bahasa yang tepat juga, dan harus banget untuk menghindari informasi yang mungkin bisa merusak citra atau image profesional mereka gitu. Nah, soalnya survei itu menunjukkan ada 69% perekrut itu pernah menolak kandidat karena isi postingannya. Selain itu, meskipun kandidat yang sudah bekerja juga gitu perlu untuk tetap berhati-hati, karena perusahaan itu bisa mengetahui jika misalnya mereka itu mencari pekerjaan lain melalui media sosial gitu, karena dipantau gitu ya. Nah, lalu untuk statistik penggunaan media sosial untuk rekrutmen ini, jadi berdasarkan survei dari Jobfight, sebanyak 94% perusahaan itu sudah atau berencana memanfaatkan media sosial untuk merekrut. Nah, dan dari 78% diantaranya itu sudah pernah mempekerjakan setidaknya satu kandidat dari media sosial. Nah, untuk media sosialnya sendiri, LinkedIn itu menjadi platform utama gitu ya yang digunakan oleh 94% perusahaan dan memiliki tingkat keberhasilan perekrutannya itu sampai 92% gitu. Sedangkan kalau untuk Facebook ini digunakan 65% perekrut dengan tingkat keberhasilan perekrutannya itu sekitar 24%. Lalu kalau untuk Twitter itu digunakan 55% perekrut dengan tingkat keberhasilan perekrutannya itu hanya 14%-nya. Nah, lalu selanjutnya social entertainment. Nah, pada social entertainment ini yang berperan itu adalah Web 2.0 gitu. Nah, Web 2.0 ini, jadi kemampuan media dari Web 2.0 ini bisa menghubungkan jutaan orang gitu ya di jejaring sosial yang memungkinkan mereka hiburan sosial itu berkembang secara pesat gitu. Jadi orang bisa berinteraksi, berbagi, dan juga menciptakan atau membuat gitu ya hiburan-hiburan itu secara bersama gitu. Nah, jadi Web 2.0 ini mendorong munculnya layanan-layanan misalnya seperti streaming musik dan juga streaming video yang bisa digunakan oleh pengguna itu di mana saja dan kapan saja. Nah, secara umum tuh si social entertainment ini tuh kan isinya tuh media sosial dan platform online, dan dibaginya itu ada 4 kategori gitu ya, ada film dan video, audio dan musik, lalu komunitas minat, dan juga editorial. Ada juga yang beririsan gitu dari film dan video dan musik gitu. Nah, untuk yang bagian film dan video ini yang ada 4 gitu ya. Ada Netflix, Vimeo, dan Hulu. Nah, dari ketiga aplikasi ini tuh secara umum mereka itu menyediakan platform video dan film gitu ya untuk streaming TV, melakukan streaming bisa, dan juga ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Nah, kalau untuk yang bagian atasnya itu dia itu website Funny or Die, dimana seperti YouTube tapi itu tuh ada sistem khusus videonya, itu video lucu gitu ya, sesuai judulnya juga Funny or Die gitu. Jadi kayak ada sistem voting dimana kalau misalnya videonya lucu itu bisa eksis terus gitu ya, sedangkan kalau misalnya votingnya itu rendah gitu, itu akan dipindahkan ke yang memang bukan video lucu gitu, jadi kayak dipindahkan ke istilahnya itu creep. Lalu untuk yang audio dan musik itu ada 2 gitu ya, yang pertama ada Pandora dan Last FM. Nah, untuk Last FM ini tuh adalah katalog musik online gitu yang merekomendasikan lagu berdasarkan kebiasaan mendengar penggunanya gitu. Mirip-mirip seperti Pandora, tapi kalau Pandora itu jadi kayak bisa membuat stasiun radio personal sesuai ya kayak tadi gitu ya, kebiasaan penggunanya gitu. Jadi bisa dipilih antara artis, lagu, atau genre pilihan dari si usernya ini. Lalu untuk bagian yang komunitas minat itu ada namanya Mixi. Jadi aplikasi itu tuh
dia menghubungkan orang dengan minat yang sama gitu, jadi bisa membuat komunitas kecil. Lalu untuk yang editorial ini, jadi namanya crack.com, dimana itu tuh kayak website untuk crowdsourcing untuk mengumpulkan materi-materi lucu gitu, kayak komedi yang dari komunitas. Oke, saya akan menjelaskan tentang social games dan juga gamification. Social games ini merupakan suatu tren di internet saat ini, yaitu social games ini menghubungkan satu orang dengan orang lain untuk berkolaborasi, berkompetisi, maupun berinteraksi. Karena yang pertama popularitas di jaringan sosial, seperti misalnya yang hype Mobile Legends, ataupun seperti game yang ada di Facebook, dan juga seperti educational application yang ada seperti Outer Space yang akan dibahas nantinya. Oke, yang pertama adalah kasus dari Candy Crush Saga sendiri. Pertama, kita lihat social games. Dalam teori bisnis, kesuksesan Candy Crush dijelaskan oleh hukum net worth effect atau Metcalfe Law, yaitu hukum ini menyatakan bahwa value atau dari nilai dari sebuah jaringan bisnis akan meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah pengguna. Berdasarkan dari studi kasus Candy Crush sendiri, menerapkan model bisnis itu freemium. Mayoritas pengguna bermain gratis atau free, namun basis pengguna yang masif ini menciptakan ekosistem sosial yang memaksa sebagian kecil pengguna untuk membayar premium demi fitur tambahan seperti gengsi, yaitu dengan melihat seperti aspek sosial seperti pamer skor di Facebook ataupun pamer karakter. Mode freemium ini akan gagal ataupun berbahaya ketika cost of acquisition itu pengguna baru akan terlalu mahal. Contohnya, untuk upgrade salah satu item itu harganya terlalu mahal, sedangkan pengguna ini baru main. Jadi misalnya ketika dia bertemu lawan yang sudah punya item yang lebih bagus dari dia, tentu saja kita harus membelinya dan ini sudah pasti akan kalah. Jadi tidak ada faktor memang pure keahlian, namun kayak seperti ajang beli-belian item pada akhirnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang social games dan behavioral change seperti Alter Space. Konteksnya berbeda dengan hiburan game, seperti Alter Space menggunakan pendekatan serius game untuk tujuan edukasi. Di sini kita menggunakan kerangka teori seperti honeycomb social media ataupun sarang madu di sosial media dari Kidsman. Aplikasi bisnisnya berdiri dari 7 blok fungsi media sosial dalam teori honeycomb. Game ini berfokus pada blog sharing, berbagi info polusi, dan groups itu komunitas peduli lingkungan. Dampaknya dalam bisnis ini bukan soal profit langsung, melainkan corporate sosial atau responsibility CSR atau corporate social responsibility, di mana perusahaan membangun citra positif dan komunitas loyal melalui interaksi digital yang bermakna. Contohnya seperti ini kasus CSR, teman-teman. Maksudnya suatu perusahaan itu dia sering membuat banyak isu lingkungan, seperti dia punya sering menebang pohon atau membuat kertas segala macam. Nah, dia itu bertanggung jawab untuk kepada lingkungan dan juga masyarakat berdasarkan dari CSR sendiri. Nah, Outer Space ini salah satu contoh CSR yang dikembangkan oleh suatu perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke gamification atau motivasi psikologis. Berdasarkan gambar ilustrasi yaitu rapat dan juga controller, kita masuk ke gamification. Secara teori, gamifikasi bekerja karena memicu self-determination theory atau SDT. Teori SDT mengatakan manusia termotivasi oleh tiga hal: autonomi, yaitu kendali, competence, rasa mampu atau jago, dan relatedness atau koneksi sosial. Aplikasi bisnis saat karyawan diberi lancana atau badges atau poin pencapaian, mereka akan pacu nih, misalnya mereka merasa kompeten, mereka dan juga mereka melihat peringkat teman lainnya sehingga dia ada jiwa-jiwa kompetitif di dalam perusahaan tersebut. Selain itu, gamifikasi bertujuan untuk menciptakan kondisi flow, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Mahaili, yaitu kondisi mental di mana pengguna begitu fokus dan terlibat penuh dalam aktivitas bisnis sehingga produktivitas meningkat tanpa paksaan. Apa sih pengaruhnya ke dalam perusahaan sendiri, teman-teman? Pertama adalah crowdsourcing dan crowdfunding. Crowdsourcing sendiri adalah mekanisme yang ampuh untuk kecerdasan kolektif di mana sebuah perusahaan mengalihdayakan suatu tugas atau masalah ke sekelompok orang besar yang ditentukan berdasarkan crowd-nya. Atau semakin misalnya di satu divisi dia perlu banyak tugas, maka crowd-nya akan semakin banyak. Kurang lebih seperti itu.
Teori yang pertama yaitu konsep value co-creation dari Prahalad, mengubah peran konsumen bukan lagi objek pasif, tapi mitra aktif yang ikut menciptakan nilai bagi perusahaan. Misalnya memberi ide produk seperti yang ditawarkan oleh perusahaan Dell di Ideastorm. Untuk crowdfunding seperti Kickstarter, kita bicara tentang teori the long tail dari Chris Anderson, yaitu dulu bisnis butuh pasar massal hits untuk dihitung. Dengan crowdfunding, pasar atau niche yang kecil-kecil ini, bagian ekor panjang atau long tail, bisa dikumpulkan lewat internet untuk mendanai proyek yang mungkin tidak disukai bank konvensional, tapi sangat dicintai komunitas yang spesifik-spesifik aja. Nah, kita akan masuk ke proses-prosesnya dari crowdfunding ini. Pertama, proses. Sebuah tipikal dari crowdsourcing proses di mana melibatkan beberapa step. Pertama, mendefinisikan sebuah tugas, broadcasting it into a crowd, melakukan user submission, melakukan evaluasi submission, dan melakukan kompensasi para kontributor. Contohnya banyak dikenal seperti perusahaan yang tadi kita sebutkan yaitu Dell. Sehingga apa sih yang akhirnya dari ini adalah crowdfunding sendiri ini adalah bentuk khusus dari urun daya yang digunakan untuk mengumpulkan dana bagi suatu proyek usaha dari sejumlah besar orang. Karena karyawan itu bisa saja kita jadikan sumber idea, bukan lagi secara karyawan dan juga orang konsumen itu bukan lagi objek yang pasif, tapi juga bisa menggerakkan dari ide dari perusahaan tersebut. Kurang lebih sekian dari social games dan juga gamification. Salah satu aplikasi utama dari Web 2.0 dan media sosial adalah di bidang kolaborasi. Kolaborasi ini dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Jika kita mengacu pada aspek sosial, kolaborasi sosial dapat didefinisikan sebagai kerjasama antar individu yang difasilitasi oleh alat dan juga platform media sosial. Dan tentunya kolaborasi ini akan sangat berdampak positif bagi sebuah perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi kerja tim, memecahkan masalah, memperkuat komunikasi, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan juga memperbaiki budaya organisasi. Nah, selanjutnya dimensi sosial collaboration ini, dimensi social collaboration secara garis besar merepresentasikan pola komunikasi dua arah yang saling terbuka. Hal ini didukung oleh berbagai alat digital yang memungkinkan tim untuk berbagi pengetahuan melalui wiki platform, tukar ide melalui aktivitas sharing, serta menemukan pakar dan solusi secara cepat lewat fitur social search. Selain itu, kolaborasi ini tentunya memperluas interaksi perusahaan hingga ke pihak eksternal dengan melibatkan social customer dalam pengembangan produk dan juga mencari mitra baru melalui partner discovery. Selanjutnya, salah satu contoh nyata dari penerapan konsep ini adalah IBM Connection. Jadi, IBM Connection ini merupakan sebuah platform kolaborasi sosial berbasis enterprise yang dimana platform ini dapat membantu karyawan, mitra, dan juga pelanggan untuk berbagi pengetahuan serta memperluas jaringan profesional mereka. Selain itu, terdapat juga contoh lainnya adalah Cisco Webex. Cisco Webex ini sebuah aplikasi yang mirip seperti Zoom dan juga Google Meeting. Nah, jadi intinya Cisco Webex ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi seperti mengadakan pertemuan virtual dan juga kerjasama tim dalam sebuah organisasi, baik di lokasi yang sama maupun di lintas lokasi. Nah, lalu juga kita bakal membahas bagaimana ramalan masa depan mengenai social collaboration ini. Jadi social collaboration ini memiliki pandangan yang bervariasi. Ada yang beranggapan bahwa social collaboration ini akan menguasai e-commerce, atau ada juga yang beranggapan bahwa social collaboration ini hanya sebuah tren yang akan hilang eh, pada akhirnya gitu. Tapi ketika kita melihat tren yang terjadi sekarang, popularitas seperti platform sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan platform medsos lainnya, social collaboration ini tentunya diperkirakan akan terus berkembang gitu, khususnya di segmen mobile social commerce. Dan terbukti ya sekarang jika kita melihat tren penjualan online yang sedang tren itu TikTok Shop. Jadi TikTok Shop itu tidak hanya sekedar eh, jualan komunikasi satu arah, tetapi dengan adanya live TikTok Shop
bisa terjalin komunikasi dua arah antara si penjual dan juga pembeli karena si penjualnya itu melakukan live streaming. Dan juga sekarang e-commerce telah mengadopsi sebuah fitur gamifikasi. Salah satu contoh yang populer itu game mini game Shopee Cocoki yang dikembangkan oleh Shopee. Jadi di aplikasi Shopee itu terdapat sebuah game yang dimana terdiri dari berbagai macam level, dan jika user itu bisa menyelesaikan level-level tertentu, maka mereka akan diberi bonus, dan bonusnya itu berupa saldo e-money ataupun uang cashback belanja. Dan dapat disarankan dan dapat disimpulkan bahwasannya dengan melihat perkembangan media sosial ini, social collaboration ini dapat diperkirakan terus berkembang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili tim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.